Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fitri Lubis. Saya Fitri Mabruri Lubis dari kelas PSPF 2021B dengan nomor NIM 4213121062 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan Stanbuk 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Filsafat Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Heni Kusna Handayani SPD MPD. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu bertema andaikan Anda seorang Menteri Pendidikan, apa yang akan Anda lakukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Untuk itu, mari kita simak sama-sama ya. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dan tujuan pendidikan telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tetapi pada kenyataannya, di sistem pendidikan Indonesia saat ini masih terdapat banyak masalah-masalah mengenai pendidikan Indonesia, mulai dari keterbatasan jumlah guru yang kreatif ataupun terampil, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai di beberapa wilayah, khususnya daerah desa maupun pelosok daerah. Yang ketiga, ekonomi masyarakat yang kurang memadai untuk melanjutkan pendidikan. Yang keempat, yaitu minimnya gaji seorang guru yang tidak sebanding dengan jasa ataupun kerja keras yang telah mereka lakukan, khususnya untuk guru honorer. Untuk itu, jika saya menjadi Menteri Pendidikan, pada masalah yang pertama saya akan mengatasinya dengan cara memberikan langsung praktek mengajar kepada setiap guru untuk mengetahui seberapa mampu ataupun seberapa besar kemampuan yang mereka miliki untuk nanti dapat terjun di lapangan secara langsung maupun masuk ke dalam kelas bersama peserta didik. Yang kedua, yaitu memberikan ketentuan-ketentuan ataupun kriteria yang harus disanggupi oleh seorang guru, baik dengan tingkat pendidikan, kepribadian, dan sosial yang harus dimiliki seorang guru untuk mampu terjun langsung di lapangan dan mengajar kepada peserta didik. Dan untuk masalah yang kedua, mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai baik di pelosok daerah maupun di desa. Jika saya menjadi seorang Menteri Pendidikan, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membagi ataupun membangun desa sama persis seperti di pendidikan di desa ataupun di kota secara merata. Tidak ada perbandingan ataupun perbedaan di antara pendidikan di desa maupun di kota. Dengan cara saya akan berusaha bekerja sama dengan Menteri Teknologi ataupun Menteri Perhubungan untuk bisa saling berkoordinasi untuk saling membangun desa baik secara struktural, yaitu bagian pendidikan maupun pembangunan desa. Yang beberapa yang akan saya pandang lebih yaitu mengenai
meja, kursi, ataupun proses untuk dapat ke sekolah akan saya benahi atau saya perbaiki. Karena di kenyataannya saat ini masih banyak siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam bertransportasi ke sekolah, khususnya di daerah-daerah pelosok di mana siswa-siswa harus bisa mengarungi sebuah sungai ataupun bahkan jurang untuk bisa dapat bersekolah ke sekolahnya. Itu justru mendapat perhatian lebih terhadap saya nanti jika saya menjadi seorang menteri pendidikan. Yang ketiga yaitu ekonomi masyarakat yang masih kurang memadai. Untuk masalah ini, jika saya menjadi menteri pendidikan, saya akan kembali membenahi bagaimana proses pendapatan beasiswa ataupun bidik misi ataupun kartu Indonesia Pintar. Karena pada kenyataannya saat ini masih banyak siswa maupun orang tua yang masih mendapatkan kartu bidik misi maupun beasiswa kartu Indonesia Pintar yang masih masuk dalam kriteria golongan keluarga yang mampu, sedangkan keluarga yang tidak mampu masih banyak yang tertinggal dengan kecurangan dari keluarga yang mampu tersebut. Maka saya akan menyelidiki kembali ataupun memperbaiki kembali sistem tersebut, dan guna untuk mampu membantu maupun membiayai keluarga yang tidak mampu, khususnya untuk anak yang ingin bersekolah ataupun melanjutkan pendidikannya. Dan yang terakhir yaitu minimnya gaji seorang guru, yaitu khususnya untuk guru honorer. Untuk itu, jika saya menjadi menteri pendidikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam memperbaiki masalah tersebut dengan cara mengatur kembali ataupun merancang kembali seberapa besar ataupun seberapa pantasnya seorang guru, khususnya untuk guru honorer, mendapatkan gaji yang layak maupun yang pantas untuk kehidupan seorang guru, baik yang guru yang sudah berumah tangga maupun guru yang masih single ataupun masih seorang diri. Cukup sekian dari hasil penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.